Thank you buat semuanya yang tadi udah join. Saya nggak tahu keburu save apa enggak, tapi yang jelas sekarang waktunya saya bersama Bishine yang minggu lalu. David mau sharing, belum sempat karena ya minggu lalu David Bishine mau sharing tapi kena gangguan wifi, jadi kita coba undang kembali ya. Oke. Waduh. Halo, Ini halo ini kok. ini apa Ya, namanya, maskernya boleh dilepas deh supaya kegantengannya tidak tertutupi oleh masker. Nah, iya. iya. Sorry tadi selama Kotomi live aku sambil kerja sih sebenarnya kok. Oh iya, sambil Jadi kerja. Oke. Tapi uh, so far uh, gimana? Semuanya masuk, sharingannya masuk semua lancar tadi? oh bagus kok, lancar tadi. Ya mungkin tadi Oke. ada telepon masuk itu ya tadi ya, aku putus sedikit. Iya, Cuman iya, iya. gambarku udah jelas ya kok. Bagus. Malam ini bagus. Aduh, Oke, oke banget. Nih saya tuh. fotoin. Saya fotoin. Iya. Ya, Iya Bro iya iya David, iya. ya apa ini yang Mm-mm. bisa di-sharingkan buat kita? Kalau minggu lalu kan ibaratnya sempat kena gangguan wifi, jadi malam ini saya luangkan waktu untuk kembali bersama Bro David sharing buat teman-teman. Mungkin tepatnya gini ya Bro, saya rasa teman-teman tentu pengen tahu kenapa sih Bro David ini sudah dengan usahanya Bshine ya, yaitu jasa pembersih sepatu, sudah punya satu bisnis, tapi Bro David itu masih semangat banget, masih mau ikut program partnership, masih mau ikut program reseller. Kayaknya eh, nggak ada berhentinya tuh belajar gitu. Dan berhasil lagi melakukan penjualan. Itu keren banget loh Amin bro. amin. Ya. Iya, jadi sih sebenarnya gini kok Tommy. Hmm. Alasannya, saya tuh dari dulu ya, kalau Hmm. namanya belajar itu lebih suka ketemu sama orangnya, ketemu sama guru. Nah, terus udah gitu, ini uniknya, saya belajar di Tanya Mentor, itu betul-betul bener kok Tommy bilang. Kalau kita cuma dengerin setiap hari yang namanya kirim-kiriman WA tentang COVID segala gitu terus, yang ada kita namanya tambah khawatir kan ya. Apalagi bisnis kita semuanya pasti rata-rata pada stuck semua. Waktu itu bisnis sepatu saya juga sempat stuck, tapi waktu sebelum stuck saya juga udah persiapkan gitu ya, mau ngapain. Tapi selama perjalanan itu pun udah beberapa bulan ini, kalau nggak diisi dengan yang namanya tanya mentor, ikut partnership, terus ikut di reseller, itu eh, apa ya, kita tuh jadi nggak termotivasi gitu. Nah, Oke. justru di dalam komunitas ini, saya kebetulan ada teman juga di sini, Deki Lim, Rian, ya segala juga yang Ya baik ini salam banget juga gitu. buat Johan Tio dan juga Tommy Airbrush Iya, ya. Ini sahabat kita ah, semua nih. betul. Terus kemarin juga ada teman-teman kita juga yang dari Matrix, dari public speaking juga, semuanya saya ngikut juga tuh kok. Jadi semua hal itu yang di apa yang dibikin grupnya Kotomi dan teman-teman itu membuat saya tuh punya positive thinking, dan jadi akhirnya tiap Oke. hari yang ada tuh bisa dibilang apa ya, eh mungkin peluang-peluang positif yang lewat di depan saya itu saya bisa serap gitu loh. Oke. Akhirnya Karena ya ada itu tempat bertanya lumayan, ya. jadi ada Ada aja. tempat bertanya ya gitu ya. Bener gitu, dan perusahaan yang di apa yang kerja sama sama Kotobi juga nggak main-main loh. Perusahaannya perusahaan bagus Iya. gitu kan istilahnya kok. Iya, iya, betul. Begitu. Dan ternyata Hmm. melalui perjumpaan karena bro nggak mau berhenti belajar, melalui program partnership maupun reseller, akhirnya malah nggak Mhm. sengaja ketemu di perusahaan itu, ternyata di dalam perusahaan ada temennya, teman lamanya, ya. Iya, Dan itu membantu, iya, membantu banget kan. Kalau heeh, bisnis fashion ini iya, nantinya dengan sepatu bisa dikembangin gitu ya. Siapa tahu nanti mereka ada iya, tertarik betul. kan mengkonversikan mereka punya sepatu-sepatu ini, nanti kalau pembeliannya tertentu bisa mendapatkan jasa gratis dibersihkan sepatu ini di tempat Bro David kan. Nah, ini malam ini ide ini Amin. yang saya mau cerita sama Bro David. Jadi kan berapa kali mungkin beberapa teman pengen konseling tentang bisnis sama saya. Kalau dulu kan
pada datang ke toko, termasuk Bro David tuh, getol banget ya datang ke Iya. toko gitu ya. Nah, kalau malam ini saya mau ngomong sama Bro David gini, kenapa Kotomi bisa mau bikin program partnership itu? Karena brand itu menurut saya bagus. Nah, brand Mm-mm. itu sendiri selain fashion pria, itu dia kan pasti punya sepatu dan sebagainya. Yang saya Ya. pikirkan jadi otak bisnis saya pada saat itu adalah alangkah bagusnya kalau kita sekarang belajar dulu di dia, apapun yang terjadi nggak apa-apa, nggak dijadikan Mm-mm. partner juga nggak apa-apa, tapi ternyata dia udah jadiin kita partner kan, ya amin. Iya, iya. Nah, lalu harapannya adalah siapa tahu produk-produk sepatu dia semua disisipin voucher untuk Mm-mm. kalau misalnya nanti ya, nah malam ini ketawa ada dia, voucher ini bisa dipakai untuk dapetin jasa pembersih sepatu, ya kan? Ah, mantep itu. Heeh. Iya. Ah, udah selesai ya, berarti acara kita selesai nih ya. Udah cukup deh. Udah nanti Bro Eriadi yang lain-lain pada datang ke toko semua. Aduh. Yang saya ntar si Deki lagi ntar susu almondnya mau di. Nanti beli Wah, sepatu dapat susu. iya katanya konsultasi sama Kotomi itu dua hal yang terjadi. Satu kalau nggak Iya. nangis, satu lagi kalau nggak ketawa. Lihat tuh Bro Eriadi ketawa tuh. Ya, iya, jadi memang Good, begitu good. bro. Sebenarnya Kotom itu hatinya saya tuh pengen gini. Udahlah, kondisi ini memang gelap banget ya. Saya ngeri gitu Betul. ya. Kalau mau dipikirin, kalau mau dibiarinin ketakutan ya takut. Tapi kalau kita mau buka mindset kan, ini bisa jadi ada peluang. Dan kadang-kadang Betul, itu betul, memang Bang. kita itu terjebak bro. Kita itu terjebak. Kita tuh lagi di Mm, labirin. Tapi bisa jadi teman kita, mm, mentor kita di atas dia bisa lihat. Lu jalan keluarnya di sini. Nah, caranya mm, gimana? Kita sendiri harus bantu teman kita juga. Bisa jadi teman-teman mm. kita kan pusing nih. Waduh, kok Iya, gimana ya, kok Tommy? Saya jasa pembersih sepatu, jangankan yang sepatu-sepatu mewah dulu pasti jadi pelanggan saya ya. Sekarang yang sepatu sport, sepatu biasa aja, siapa yang mau gitu kan? Ya nggak apa-apa. Yang ini kita bisa apa? Ibaratnya kita bisa tepikan dulu. Kita lagi mau betul. merancang sesuatu hal yang lebih besar. Kalau kita bisa bergabung dalam grupnya Menson tadi, dipercaya, jadi kita kan nggak ngerugiin dia. Justru kita itu memberikan satu propose, melamar. Pak, gini Pak, bantu saya dah. Semua sepatu produknya Bapak, itu sisipin voucher. Ya, Mm. gratis. 50% jasa bersihin sepatu di tempat saya. Bahkan kalau perlu, satu kali gratis total. Yang penting Oh apa? iya. Ya, jadi gini bro ya, saya mau open. Mm, Kadang-kadang kan orang gini, wah nggak bisa nih, saya kan mana mau kerja masa nggak ada duitnya. Tunggu dulu, kita ada namanya masa periode promosi. mm. Voucher, sekarang saya tanya ya, malam ini kita tukar pikiran. Voucher, kalau lu kasih orang 50%, kira-kira orang masih ngeluarin duit nggak? Masih. Masih. Eh, Orang mau masih. nggak? Daya tariknya lebih tinggi nggak? Nggak. Lebih tinggi Kira-kira ya, dong. ya lebih tinggi, tapi berkurang 50% dibanding gratis. Oh Setuju? iya. Heeh. Nah, Setuju, kalau setuju. setuju kan artinya 100% gratis kan, ini kan 100%. Mm, Kira-kira mm. penawaran pertama, dapat potongan 50% sama total 100% gratis, mana yang lebih menarik? Ya 100% dong. 100%. Mm, Berarti kita bisa mengajukan kepada pihak Menjon, Pak, tolong ini voucher saya kasih diskon 100%, nggak ada embel-embel apapun. Bapak bisa sisipkan di semua produk sepatunya Bapak. Intinya saya yang handle deh pembersihan sepatunya. mm. Sebagai bonus Pak, pokoknya orang-orang belanja di Menson gratis cuci sepatu di tempat saya. Perawatan sepatunya Ah, di tempat saya saya. setuju. Nah, Setuju. apa yang bro dapatkan? Ya ampun, Kotomi, hari gini loh, Kotomi ngajarin saya ilmu kebaikan, saya terimalah. Masa diajarin ilmu gratisan? Ini bukan ilmu gratisan, ini ilmu ketulusan. Ketulusan Betul, yang membuahkan keberhasilan. Kata siapa? Kalau ketulusan itu nggak bisa membuahkan keberhasilan. Hidup di betul, dunia ini, betul. modalnya adalah kebaikan. Modal hidup itu kebaikan. Ketika kamu kasih Ya. orang itu dia gratis cuci sepatu, kamu sudah menguntungkan Menson, kamu sudah menguntungkan customer Menson, dan kamu sudah menguntungkan dirimu. Menguntungkan diriku di mananya kok Tommy? Begini, ketika orang-orang mendapatkan jasa sepatu servis yang gratis, itu dia pasti mau kirimkan ke kamu.
Pertanyaannya, dia kirim kamu pakai ongkir nggak? Pakai. Tapi dia bersedia nggak? Bersedia. Kenapa? Karena Sedia. dia merasa bahwa dia sudah digratisin. Tapi dia mau ngeluarin ongkir ini dia rela. Kenapa? Karena jasa sepatunya gratis. Ya. Membuat sampai orang mau ngeluarin ongkir susah nggak? Susah loh. Siapa yang mau capek-capek kayak begitu? Tapi ketika Betul. diberikan gratis, mau kan? Oke. Mau. Itu satu. Artinya apa? Kamu sudah membuat pelangganmu mau bergerak. Satu. Dua, ketika dia submit ke kamu dapat email nggak? Dapat database nggak? Betul, betul. Dapat tuh. Zaman sekarang database itu nomor satu. Zaman sekarang. Sudah ada ya? Nah, itu nomor dua. Kamu udah punya keuntungan kedua. Yang ketiga. Bisa dicatat. Ya, yang ketiga. Ketika kamu sudah dapetin sepatunya, kamu lakukan excellent service. Bersih, benar-benar bersih sepatunya. Lalu, jangan lupa sertakan lap. Aduh gila kok Tommy, udah disuruh jasa sepatunya gratis, disuruh kasih lap. Ya kan? Lap, jangan lupa, kasih satu potong kecil lap. Tapi di lap itu jangan lupa kasih juga kupon. Kupon pembelian gratis 50% untuk itu loh, odol pembersih Cuci sepatunya. berikutnya. Bukan, odol pembersih sepatunya. Jadi, Anda boleh kirim lagi, tapi kan ada orang yang kadang-kadang gini loh, dia itu kan sepatunya cuma kotor sedikit. Tulis, kami sangat mengerti akan kebersihan sepatu Anda. Untuk itu, bila belum sempat menggunakan jasa cuci di tempat kami, bila ada noda atau ada noda atau kotoran ya yang kecil aja, Anda bisa bersihkan dengan produk ini. Kami tawarkan dengan 50% dan ini lapnya gratis. Jadi sertain lapnya, tapi jangan sertain ininya, odolnya jangan. Odolnya itu berupa 50%. Minta dia submit, dia bisa order, kamu kirim online. Kirim lagi ke address tadi sambil memastikan betul nggak ini pelanggan kamu. Itu yang udah keempat kan. Betul. Dan yang terakhir kelima, saat kamu kirimkan kembali ke dia sepatunya, dalamnya sudah bersih, sudah ada lapnya, ya kan benar nggak? Jangan lupa bro, ini seringkali yang lupa dilakukan teman-teman. Apa tuh, Pak? Lakukan repetisi sekali lagi. Untuk pencucian berikutnya, Anda akan mendapatkan, ya kan? 50% pembelian baju menjon. Iya. Mentionnya kasih ya. Iya, jadi win-win solution. Jadi pihak mention senang, pihak kamu senang. Produk mention laku lagi. Iya, jadi ngeling. Jadi berputar ya. Iya, jadi kamu sudah dikasih kebaikan sama orang, jangan lupa dikembalikan lagi. Seringkali kan gini, orang-orang itu kadang-kadang gini loh, sudah belajar sama mentor, udah lagi belajar sama mentor nih, ya kan? Udah dapat banyak nih insight nih, udah catet nih, udah bagus nih, ikut seminar dan sebagainya. Pulang udah pinter nih, mindsetnya nggak di open. Udah pinter sendiri, udah sukses sendiri, lupa sama mentornya. Jangankan mengakui mentornya. Ketemu mentornya aja belaga gila, nggak mau kenal. Karena merasa bahwa diri sendiri sudah pintar. Itu sedih bro. Harusnya apa? Sampai sekarang nih, sampai saya hari ini, saya nggak pernah loh mempermalukan mentor saya. Saya selalu bangga sama mentor saya. Saya selalu ngomong siapa? Coba bro inget lah. Saya ada ngomong mentor saya siapa? Kayak mentornya banyak deh kok. Ya, tapi yang kamu ingat saya berulang-ulang sering ngomong siapa? Kalau saya taunya Pak Andre Wongso salah satunya. Oke, terus? Ya kan. Terus, aduh siapa yang kemarin pakai topi tuh? Kok? Yang pakai topi? Saya lupa namanya pakai topi ya. Kamu sengaja lupa apa bagaimana? Tuh, klik OK aja inget Pak James Gue, bener. Pak Anton Teddy. Pak Anton Teddy, ya. Pak Teddy patung lu dijitak sama Pak Anton lu. Lu dijitak sama Pak Anton lu, berani lupa lu. Soalnya yang pakai topi ada dua kok. Yang satu lagi ada satu lagi saya lupa tuh. Ini kalau Pak Anton tadi baru mau saya sebut tadi. Wah, iya. Nah, jadi gini. Ketika kamu sudah diberikan satu kebaikan sama orang lain, jangan lupa mengembalikan. Jadi di poin nomor 5 lagi adalah kamu menggulung lagi. Jadi sekarang, ketika Menson sudah memberikanmu kesempatan untuk naruh voucher di dalam sepatu dia, jangan lupa, kamu juga sertakan lagi. Minta propose ke Menson, bilang, Pak, kalau nanti pelanggan
sepatunya beli sama saya, beli di mana? Hmm. Di linknya kamu. Jadi bukan dia beli ke toko-toko loh, bukan loh. Beli sama kamu. Oh, iya, iya, Jadi iya. kasih keterangan jelas bahwa saya juga merupakan partner dari Menzone. Untuk pembelian Hmm. fashion di tempat saya, Anda akan mendapatkan 50%. Wow, bro, sudah lu bantu Menzone, lu sendiri dapat income lagi, multiple income kan bro? Sepatunya Betul, dapat betul. database, untungnya dapat, jualan odol pembersih sepatunya dapat, dari Menzone dapat lagi. Ketika lu Iya. prestasinya bagus di Menson, dapat lagi komisi 10%. Dan kalau memang Hmm. memang hasil penjualan kamu tinggi, Menson kan kemarin belum apa-apa udah ngasih hadiah kan? Bro kan termasuk yang Iya. menikmati hadiah itu kan? Ah, Nah, ah, ah. bukankah wow, sederhana, ide sederhana, tapi kalau kita mau menyertakan, ini ibaratnya insert kebaikan ke dalam, hasilnya luar biasa kan bro? Betul, betul, betul kok. Luar biasa. Nih, benar-benar kok. Nah, itu juga Ya, sebenarnya kayak kemarin saya juga kepikiran kenapa sampai bikin video untuk mention sih kayak gitu. Pertama yang saya lakukan itu karena ternyata saya baru tahu baju yang saya pakai beberapa itu produk dari PT Mega Perintis. oke. Itu salah satunya malah dulu ada yang namanya Minimal Man ya, kalau salah. Hmm, Nah, saya sempat tuh beli Minimal Man, terus sampai sekarang itu sebagai apa ya, kalau celananya itu celana favoritnya saya lah, celana panjangnya. oke, oke. Nah, terus saya juga baru tahu kalau kalau gara-gara Kotomi yang bilang loh, dulunya saya nggak kepikir kalau Menzone itu buatan Indonesia. Saya pikir itu buatan luar negeri loh kok. Buatan Karena saya Indonesia, ya, pikir makanya. dari kualitasnya, saya pikir Mm-mm. kualitasnya nih apa namanya, saya baru tahu kalau ternyata dibuatnya juga di Indonesia. Jadi wah, Hmm. saya jadi tertarik banget untuk bikin video itu Hmm. spontanitas loh kok bikinnya. Jadi hmm, karena saya pikir gini kok, di saat-saat seperti ini, di saat-saat pandemik ini, ekonomi kayak gini, kan sekarang barang impor juga mau masuk susah, Betul, ya kan? Nah, betul. tapi barang-barang yang di lokal ini sebenarnya Yes. ada beberapa yang udah siap muncul, tapi pasti banyak yang belum nih. Nah, salah Ya. satunya yang kita lihat ini Menzone. Itu Hmm. produk-produk dalam negeri yang menurut saya punya daya saingnya luar biasa kalau misalkan dibandingkan dengan produk impor. Makanya saya juga mikir, wah saya juga apa bangga lah. Makanya saya bikin tuh kemarin video itu kok. Itu. Ya. Nah, ketika kamu apa kalau orang bilang you do extra miles, ketika kamu melakukan Hmm, suatu hal itu dengan cinta dan lebih, maka hasilnya kan beda. Berhasil kan kamu hmm, melakukan penjualan dan bahkan ya, mendapatkan apresiasi kan. Nah, ini kan yang tadi ini ya, tuh ya, di dalam ini ya, teman-teman, yang Kotomi cerita betul, sebelumnya di mentionnya ya kan ya. ya, Ya, saya pikir ini adalah sebuah testimoni. Ini bukan teori, apalagi hmm, kita mengada-ngada. Kita sama-sama kemarin melalui mengatasi corona ini kita berkolaborasi. Saya bersama Bro David dan juga partner daripada Menson, juga Deki dan teman-teman semua lah. Riyadi, kita betul. sama-sama. Rian, kita berproses ya di dalam ya. Bagaimana Itu supaya luar biasa. kita itu bisa kita lewati. Dan aku lihat sih sharing daripada Bro Deki maupun para brothers di dalam membuka jalan buat orang lain juga. Cara Betul, kita betul. membantu seseorang hari ini, kita melakukan kebaikan kepada seseorang hari ini, bisa menjadi cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Betul. Nah, Nah, itu kalau gara-gara Kotomi tadi tanya. udah sharing kan tuh solusinya tuh ya. So, sekarang Nah, lanjutnya Bro mau sharingkan apa nih buat kita? nah, yang saya sharingkan mungkin gini kok. Manfaat dari tanya mentor sendiri. Saya Oh, sebenarnya oke. setelah mendengar tanya mentor dari, saya seringnya tuh nonton di pas di jam 7 malam ini ya. Ya, Terus sebenarnya saya juga suka nonton Pak Anton Teddy juga di oke. channelnya dia. Nah, di luar itu. Nah, Oke. beberapa hari, mungkin sekitar 2 mingguan inilah ya, saya ketemu banyak teman-teman saya yang bisa Hmm. dibilang mereka ya kondisinya lagi bingung gitu. Oh ya, bingung Ada kenapa? yang bingung ya karena dampaknya dari COVID inilah gitu. Oke, ya. Usaha mereka stuck dan yang lainnya gitu. Dan saya istilahnya sebenarnya siapa ya kemarin ngomong ya? Pak John Allen kemarin bilang,
Kalau dia bilang kan sapa customer kamu. Kalau saya sapa ya siapa aja yang apa namanya terpikir dalam diri saya coba sapa gitu kan. Nah, dari situ saya sapa ternyata mereka punya masalah yang mereka akhirnya baru mau sharing ke saya. Eh, jadi akhirnya membuat apa ya? Apa yang saya dapat itu nggak saya simpan sendiri. Akhirnya Yes. saya juga mencoba membantu teman-teman lain. Nah, terutama Oke. yang kayak kemarin ada yang di bidangnya laundry juga, laundry sepatu Oke. juga gitu kan. Mereka Hmm. sepi segala gitu. Nah, akhirnya saya bilang coba dong switching. Kayak saya juga sendiri waktu bisnisnya lagi stuck itu saya switching. Switching itu dalam arti ya kita namanya punya bisnis nggak mungkin dong ya. Kalau kita punya bisnis sebenarnya tipe orang yang bisa apa ya kalau bisa bilang tuh orangnya tuh harus ulet gitu kan ya. Kalau sini Mm-mm. mentok ya belok sini lah, sini mentok belok sini lagi gitu. Nah, apa Oke. kalau orang bisnis kan gitu. Nah, akhirnya saya jualan pempek lah, Hmm. saya jualan yang terakhir jualan sekarang nih baru masuk sekarang duren lah, montong. Nah, saya lakukan hal itu. Kemarin malah justru banyak ada customer saya bilang gini, pas waktu kemarin saya WA gitu, dia bilang, loh kok sekarang kamu jualan ada, sekarang kan saya bikin tuh ada satu divisi namanya Bishan Fashion Store, eh, kerjasama sama Tanya Mentor juga, kayak gitu. Mereka bilang, wah kok kamu jadi banyak ya bisnisnya, saya bilang, ya sebenarnya ini dari salah satu hasil saya berpikir survive, saya bilang gitu. Nah, benar kata Kotomi bilang, kayak tadi ada cerita dari guru yang dia apa keluar dari pekerjaannya dan akhirnya dia berprofesi sebagai pengusaha sekarang. Itu justru saya pas waktu saya bilang saya survive itu mereka tuh respect loh kok. Akhirnya tanpa mereka saya minta bilang gini, ya udah deh, ini gue ada sepatu kotor nih, minta tolong dicuciin dong. Nah, jadi saya bilang, loh kok bisa merembet ke sini ya, saya bilang gitu. Jadi akhirnya cucian sepatunya juga sekarang jalan lagi kok. Hmm. Ya, keren, keren. Iya Keren, jalan keren. lagi. Dan 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 ada apa? Kemarin ada juga penawaran. Nah ini kan kayak sekarang saya juga ini kan ya tadi Koko bilang odol sepatu nih Hmm. ini ya. Nah saya juga sekarang saya pikir juga gini. Dulu saya pakai produk dari luar negeri untuk bersihin sepatu. Sekarang saya bisa dibilang sudah 80% produknya lokal semua kok. Oke. Produknya lokal, tapi produknya bisa dibilang kalau mau ditanding silakan sama yang apa namanya produk luar negeri punya gitu. Oke. Nah itu jadi akhirnya saya pikir-pikir wah ini justru selama masa pandemik seperti ini juga saya akhirnya banyak konsumsi produk lokal ya Mm-mm. dan Iya, bagus-bagus iya. gitu kok ininya. Iya. So, thank you, David. Ini luar biasa. Saya belajar satu hal bahwa dalam kondisi seperti ini, ya kita nggak boleh berhenti untuk mencoba semua aspek Betul. bidang. Siapa tahu dari sekian banyak bidang, itu ada satu yang bisa menghasilkan. Ketika bidang itu Mm-mm. menghasilkan, maka harus benar-benar totally fokus. Dan bidang yang lain Betul. ditinggalkan sementara dulu, supaya bidang ini Ya benar-benar kita core dasar dapat. Kadang-kadang kan kita nggak benar. pernah tahu yang mana yang berjodoh dengan kita, ya. Nah, bicara tadi mungkin ini tersisa 7 menit, jadi saya mau kasih satu ide lagi buat Bro David. Kalau tadi Mm-mm. saya bicarain tentang 5 poin bagaimana kamu bisa ngembangin suatu desainnya, coba Bro David pikir ya, seringkali saya lihat mungkin bahan sepatu dengan bahan yang sepatu itu kan cenderung kulit ataupun kanvas kain gitu ya. Nah, yang Ya. khususnya yang model kain itu kan ada yang mirip-mirip dengan topi ya. Dari tadi kan saya perhatiin kamu Mm-mm. pakai topi, saya pakai topi. Itu Ya. juga jangan lupa untuk topi bisa dibersihkan. Karena saya perhatiin banyak juga orang-orang Mm. itu kan dia memang sering apa ya laundry baju dan sebagainya. Tapi untuk topi itu kadang-kadang orang kayak nggak terlalu sering lah ya. Nah, menurut saya Mm. sebenarnya bisa dibikin jadi dua versi. Jadi gini, masih ada satu lagi kamu bisa lakukan. Terima jasa cuci sepatu, ya kan? Buat nextnya ya, Mm. kalau ketika dia Mm. sudah menjadi database pelanggan kamu, maka penawaran yang kedua adalah bersihkan sepatu Anda, ya kan? Dengan desain, kami gratiskan untuk membersihkan topi Anda. Lampirkan. Jadi pas Wah, dia good ngirim, idea. sekalian Ya, sekalian dia kirim topinya. Karena topi ini paling betul sering betul. karena nggak langsung dicuci, Kotor. ditaruh Iya, doang, iya, gitu kan. iya, iya. Nah, Betul betul pastikan kok. kebersihan. Kan sekarang momennya orang-orang lagi menjaga kebersihan. Ini trending gitu loh.
Oh Nah, iya, betul, betul. iya, nah bro bisa gini nih, menayangkan satu video, ini bukan menakut-nakuti, tapi menayangkan satu video tentang bagaimana kebersihan topi. Kalau topi itu dibiarkan, kan seringkali orang nggak cuci, cuma ditaruh doang, Hmm, beda sama baju. Baju dia ada baunya, dia kotor, dia. Kalau topi kan keluar, dia pakai, nanti dia taruh lagi. Karena nggak nempel di dia, jadi nggak perhatiin baunya dan kumannya. Nah, mungkin bisa hmm. ditayangkan bagaimana satu YouTube tentang kebersihan topi, kuman-kuman yang ada yang mungkin tersembunyi, lalu selesai di YouTube-nya itu Anda jelaskan dan memberikan penawaran gratis buat Anda yang cuci sepatu di Design, Anda akan mendapatkan gratis dicucikan sekalian topinya, di Hmm. vakum lah atau apa ya. Nah, dengan Anda subscribe dan juga kasih tinggalkan komen. Nah, itu juga membuka jalan tuh, bro. Yang jelas Betul, orang betul. pokoknya mau ngirim dulu lah, mau ngirim barangnya ke kamu dulu. Nah Ya. nanti ya kan bonusnya sambil dicuciin, kembaliin lagi. Pokoknya ngumpulin terus database. Dan Kotomi Ya. yakin, apa ya, pernah dikatakan bahwa 1.000 mile itu dimulai dengan satu langkah kan. Nah ini semua Ah, hal betul. harus kamu mulai dulu. Coba dulu, nanti kamu Betul. akan ketemu pola berikutnya. Thank Ya, you David. betul. Ini apa Kotomi Thank udah you banget, ditunggu bro. sama Pak Anton dan Oh, Christina iya. Lee karena Siap, kita siap. mau rapat tentang reseller. Jadi kalau malam Oke. ini tadi Kotomi sangat core ya, saya sangat mendalam banget jelasin ke teman-teman tentang partnership, kemudian Hmm. juga reseller. Nah ini sekarang saya nanti abis ini mau bicara sama Pak Anton dan Christina Lee tentang reseller. Karena bagaimana nih, apakah reseller ini juga bisa dikembangin? Hmm. Ya, ya, ya. Betul, betul. Ada yang mau disampaikan sebelum ini 3 menit terakhir? Yang Salam-salam buat disampaikan teman-teman. adalah buat teman-teman yang lain yang belum tergabung, terutama di partnership atau reseller, coba deh. Kenapa? Pertama, kita bisa dibilang ini belajar bisnis yang bisa dibilang minim sama kerugian. Ya kan kok? Nggak pakai Iya, modal kok, ya nggak kan? pakai Kalau modal. Iya, partnership. Nah, kalau reseller berarti kita udah belajar tuh untuk kita udah mulai bisa memberanikan diri tuh di situ. Untuk kita iya, mulai belajar bisnis, mulai berani ngambil resikonya juga gitu kan. Cuman di sini iya, iya. enaknya kalau kita jualan sendiri kan nggak ada gurunya. Tapi kalau di sini ada gurunya, ada teman-temannya, dan Iya, udah ada gitu tanya mentor. regulasinya, Iya. ada tanya mentor, regulasinya juga jelas lagi. Jadi ada harganya pun dijagain, segala gitu semuanya. Buat saya sih ini suatu hal, kalau bisa bilang kuliahnya ini lebih mahal seharusnya. Ya, Kalau ibaratnya kuliah, Kotomi, tapi di Kotomi sini, ngerintis jalannya, Pak Anton ngerintis iya, jalannya. Nah, di dalam udah ada betul. teman-teman, ada David, ada Deki, ada Rian, ada Eriadi, banyak lah teman-teman yang udah jualan, udah berhasil. Nah, ketika Anda join, mereka lah yang akan menjadi guru Anda juga, menjadi mentornya gitu loh. Dan ini nggak ada biaya Iya, apapun ya. Kita cuma pengen, betul. kalau kita lihat teman-teman kita bisa tersenyum, mendapatkan penghasilan, ya udah, kita juga happy sih. Karena hidup kan Betul, betul. tentang peduli dan berbagi kan. Iya, Ya, seperti setuju yang kok. tadi hari ini Kotomi sharingkan di IG story saya kan bahwa di tengah-tengah momen corona itu kan ada orang bilang ngapain sih Kotomi apa kalau yang buat follow Instagram live saya apa Instagram story saya tiap hari 30 hari Hmm, Cleo challenge air minum gitu kan. Tapi ternyata hmm, kan itu untuk kebaikan anak-anak kanker, hmm, ya kan? Karena hmm. Kotomi meyakini satu hal, indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang, maka indahnya bumi adalah karena kita peduli, berbagi ketulusan, dan penuh kasih sayang. Nah, dari tadi nih Bro David, kita kayaknya nggak seru nih kalau kita nggak bantu satu teman untuk menjawab pertanyaan mereka. Ada nggak nih teman-teman Ah, sebelum kita akhirin sesi ini, mau kasih pertanyaan atau mau nyapa Bro David, silakan. Akan dibacain nih boleh. pertanyaan dan juga ininya, salamnya. Saya belum baca nih. Ini terus Ayo saya Fit, dari ke tadi di bawah. wave dulu nih, di salam-salamin nih teman-teman Oh, semua nih yang sudah nyimak. Thank you nih buat teman-teman yang sudah menyimak sharing daripada Bro David terima Design. terima kasih juga nih yang udah gabung di sini, brother-brother semua, brother Deki, brother Rian, terus ada lagi yang lain ini. Kayaknya banyak teman baru nih yang saya juga belum kenal nih. Ada Central Apple Aceh, itu Central Bro Apple Eri Aceh ya itu berarti ya. Eriadi. Dari Oh, Aceh Eriadi. Hansen, siapa lagi tuh? Riyadi, terus siapa lagi nih di sini nih? Wow, banyak sekali ya.
Wah, ini banyak teman baru nih. Ini ya. Ada yang mau tanya, boleh loh. Masih berapa menit lagi kok? Bener sih udah habis, tapi nggak apa-apa. Kita tungguin. Nah, kalau barangkali ada teman-teman mau nyapa ataupun mau bertanya, ya kan? Thank you nih. Tadi ada satu yang kasih komen yaitu Chan Sinchan. Iya, thank you. Simple solving. Tapi hanya orang-orang tertentu yang memberi problem solving kayak gini, nggak kepikiran di kebanyakan orang. Mantap, Kak Tommy. Iya, sama-sama. Tuhan memberkati. Oh, ini ada Ci Amel juga nih, teman gereja saya juga nih ternyata di sini gabung. Oh, Amel usahanya apa kalau boleh tahu? Iya. Kenapa? Si Amel usahanya apa, teman kamu itu? Oh, kalau Ci Amel ini dia kerja, dia Oh, memang kerja. profesional di bidang apa finance ya. Oh, Dia oke. suami istri Nah, profesional di bidang finance. ya, buat teman-teman yang memang punya bidang jasa ataupun produk, silakan Anda boleh tag Tanya Mentor produk ataupun jasa yang ingin Anda tawarkan. Selama itu Hmm. bagus, pasti Kotomi akan meminta pihak admin untuk retag kembali. Dan juga buat yang punya produk makanan, punya produk yang sedang dijalankan dari Instagramnya, welcome untuk @tommywong. Kotomi selalu dengan tim challenge saya akan men-challenge diri saya mau luangkan waktu untuk meretake kembali sehingga produk-produk teman-teman bisa terbantu, bisa terjual. Contoh kayak desain yang senantiasa dia juga kreatif, nggak cuma asal foto dia kirim, dia tag Kotomi, tapi dia juga bikin video, bikin ininya menarik ya, sehingga Kotomi itu ketika retake Hmm. banyak banget orang yang bisa lihat. Ciptakan peluangmu kalau udah Hmm. dikasih solusi sama yang kuasa, maka pakailah ya. Sukses selalu buat Kotomi Iya, dan Bro David. Salam kenal, Yeni K88. Oke, teman-teman, thank you buat betul. kebersamaan semua. Mudah-mudahan yang tadi di IG Live-nya Iya, Tanya sip. Mentor, sebelum ini tadi, itu bisa ke-share tentang partnership dan reseller. Yang jelas, buat yang mau join, welcome. Tinggal nanti DM aja ke Kotomi. Di dalam partnership maupun di reseller ada Bro David dan juga para teman-teman yang begitu baik untuk membantu Anda membuka peluang bisnis dan kita harapkan adalah kita bisa berkolaborasi mengatasi corona. Thank you buat kebersamaannya semua. Sampai ketemu Thank you, thank di you. esok Senin. Kalau nggak salah sudah ada Pak Anton yang menanti dengan pasti narasumber yang luar biasa. Setahu saya, Ah, teman-teman, buat Anda yang menyimak malam ini, saya mau kasih satu bocoran istimewa. Nah, banyak orang-orang nggak tahu dan orang-orang tuh kepingin tapi seringkali lolos ya. Nah, buat Anda yang sudah meluangkan waktu untuk mendapatkan informasi berharga, pasti dong teman-teman pengen kan dengerin sharingnya daripada Christina Lee. Setahu saya, Kotomi, saya nggak tahu besok jam berapa Pak Anton ngadain, ataukah di Instagram Live-nya Pak Anton atau ditanya mentor. Yang jelas, salah satu bintang tamunya Pak Anton adalah Christina Lee. wah, ini dia nih. Iya, jadi buat yang mau belajar sama Cici Christina Lee, besok kesempatannya. Ya, sampai ketemu. Bye-bye Oke, oke. semuanya. Sampai ketemu kok. Take care Thank ya, you ya Fit. kok. Take care, take care. Yo. Ya, thank you, thank you. Bye.